Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Sini Ibu akan membawakan mata kuliah perkembangan peserta didik. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, yang pertemuan yang saya mengharapkan adik-adik untuk mengabsen. Ya, saya persilakan. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya saja. Perkembangan peserta didik. Materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama arti tangis bayi, yang kedua refleksi pada bayi, ketiga perkembangan fisik, dan yang terakhir adalah perkembangan intelektual. Nah, di sini kita akan bahas pertama kali yaitu arti tangis bayi apabila dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama menurut ahli, yang kedua menurut Dunstan Baby Language, dan yang ketiga menurut agama. Menurut ahli mengatakan yang di Harpe Krab MD, dia dalam menulis buku The Happiest Baby on the Block, membagi gaya berkomunikasi para bayi dalam 3 tingkatan, yaitu rengekan, tangisan, dan jeritan. Ketiga gaya itu berhubungan juga dengan karakter si bayi. Ada yang anteng dan hanya sedikit merengek bila ingin sesuatu. Ada juga langsung menjerit keras-keras. Yang kedua menurut Brazelton pada tahun 1962. Menurut Brazelton pada tahun 1962 mengatakan menangis merupakan jalan utama bayi untuk berkomunikasi dalam beberapa hari pertama dari hidupnya. Bayi yang baru lahir menangis dikarenakan reaksi dari kedua internal dan eksternal stimuli dengan tujuan untuk penguatan fungsi jantung dan paru-paru. Terus selanjutnya menurut Brazelton pada tahun 1962. Dia mengatakan setelah bayi dilahirkan, tangisannya akan menjadi respon terhadap kebutuhan atas perubahan temperatur, rasa lapar, dan sakit atau rasa tidak nyaman. Kita lanjut saja, itu menurut Dunstan Baby Language. Ne itu sama dengan lapar. Ketika si bayi lapar, bayi akan mengeluarkan suara ne. Di mana kata ne dinyatakan sebagai bunyi yang dihasilkan ketika bayi mengecap untuk mengusap puting ibu. Kenali suara ne ini dengan mendengar sisipan huruf dan tangisannya. Selain mengeluarkan bunyi ne, menurut teori DWL, bayi yang lapar biasanya menggerakkan lidah ke langit-langit mulut
mulutnya atau mengecap. Terus selanjutnya mengisap jari atau kepala tangannya. Selanjutnya menjilati bibirnya. Dan yang terakhir menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Lanjut, menurut DBL O sama dengan lelah. Suara O mengindikasikan si kecil sudah mulai lelah dan mengantuk. Pada dasarnya merupakan bunyi yang dihasilkan ketika menguap. Tetapi ini tidak selalu dibarengi dengan ucapan. Bisa juga dengan tanda-tanda seperti si kecil mulai bergerak gelisah, mengusap-usap mata dan menggaruki, atau menarik telinganya, mulai mengeliat dan melengkungkan tubuhnya. Namun tanda-tanda ini biasanya didahului dengan bunyi-bunyi O. Lanjut, O atau zaman lelah. Salah satu alasan mengapa bayi rewel itu dikarenakan ia merasa tidak nyaman. Bisa karena popoknya basah, udara yang terlalu panas atau dingin, atau hal lainnya. Tangisan he biasanya terengah-engah seperti membuang udara dan ada penekanan pada huruf H di awal katanya. Bila ibu mendengar tangisan ini, segera memeriksa kondisi si kecil. Apa yang membuatnya tidak nyaman seperti kepanasan, kedinginan, atau popok yang kotor dan harus diganti. Itu tadi menurut DBL atau Dunstan Babylonia. Menurut agama, nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak ada seorang anak pun yang lahir melahirkan setan yang menusuknya sehingga menjeritlah si kecil akibat tusukan setan itu, kecuali putra Maryam atau Isa dan ibunya Maryam. Ini dalam Al-Bukhari. Terus dalam dikatakan juga dalam Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jeritan ketika dilahirkan adalah dikarenakan tusukan dari setan. Itu Al-Bukhari 3248. Nah, di rahasia tangisan si bayi apabila si kecil kadang suka menangis, maka janganlah kalian memukul mereka. Mereka bukan menangis karena 3 perkara. Dalam usia setahun anak, ya, seperti 4 bulan pertama, tangisan mereka adalah untuk mentauhidkan Tuhannya. 4 bulan kedua, tangisan mereka adalah untuk bersalawat kepada Rasul. 4 bulan seterusnya, tangisan mereka untuk mendoakan ayah ibu mereka dan memohon ampun untuk keduanya. Baiklah, adik-adik mahasiswa, kita lanjut kembali. Itu mengenai refleks pada bayi. Refleks pada bayi ini terjadi pada bayi yang baru lahir, itu disebut dengan refleks primitif, di mana refleks merupakan gerakan yang bersifat involunter, yaitu gerakan spontan yang terjadi
pada aktivitas bayi sehari-hari. Gerakan refleks menandakan adanya aktivitas di saraf dan otak. Berikut ini ada 6 rangkaian mengenai refleks pada bayi atau bayi yang baru lahir yang normal terjadi. Tuh, yang pertama ada yang dikenal dengan routine refleks. Kedua, refleks mengisap. Ketiga, refleks menggenggam. Yang selanjutnya, refleks pada bayi. Routine refleks ini terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai lembut pada bagian pinggir mulutnya. Sebagai respon, ia pun memalingkan kepalanya ke arah sentuhan tersebut sambil membuka mulut. Hal inilah yang membantu si bayi menemukan puting mama dan mulai menyusui. Nah, itu pengertian dari routine refleks. Yang kedua, refleks mengisap. Mengisap adalah refleks yang sangat penting pada bayi. Ketika bagian atas mulut bayi disentuh, bayi pun akan mulai mengisap. Refleks menggenggam. Nah, refleks menggenggam ini muncul sejak baru lahir dan bayi bertahan hingga usia 3 sampai dengan 4 bulan. Ketika refleks ini terjadi pada bayi, ketika jari mama menyentuh telapak tangannya, maka ia pun akan merespon dengan cara menggenggam secara kuat. Kekuatan akan meningkatkan ketika jari akan ditarik kembali. Terus selanjutnya, refleks pada bayi. Refleks pada bayi ada kenal dengan asymmetric tonic neck. Ini merupakan suatu tanda awal koordinasi mata dan kepala bayi yang akan menyediakan ia untuk mencapai gerak sadar. Refleks akan jelas terlihat saat si kecil sudah berusia 2 bulan dan akan menghilang saat usia 5 bulan. Itu asymmetric tonic neck. Yang kedua, refleks Moro. Nah, refleks Moro ini itu suatu respon pada si bayi yang baru lahir akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Ketika si kecil terkejut dengan suara keras, maka kedua tangan serta kakinya akan menakuk dalam posisi memeluk untuk melindungi diri. Jemarinya pun juga tidak ikut menggenggam. Refleks ini muncul sejak lahir dan hanya bertahan hingga usia 4 bulan. Refleks Babinski ini merupakan gerakan jari-jari mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap, di mana indikasi saraf berkembang dengan normal saat mama menggaruk telapak kaki si bayi. Secara berbarengan, jempolnya akan mengarah ke atas, jari-jari lainnya akan terbuka. Refleks primitif ini menetap hingga usia 4 bulan. Kita lanjut sekarang ke perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini kita bisa lihat dalam gambar ya. Mulai dari umur 0 sampai
dan umur bayi sampai dewasa. Nah, manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembangnya berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia. Oleh karena itu, ada pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan mens sano in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Nah, sepertilah kita lihat gambar tadi di atas. Yang selanjutnya, perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik pada anak-anak dimulai dari masa bayi sampai anak-anak lahir. Pertumbuhan fisik pada masa anak-anak relatif seimbang. Peningkatan berat badan anak-anak lebih daripada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak terjadi terutama karena pertumbuhannya, ukuran sistem rangka, otot, dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Kegiatan yang dimaksud seperti kemampuan anak untuk berguling, merangkak, duduk tegak, berdiri dengan stabil, berjalan dengan stabil, hingga akhirnya mampu berlari dan menendang. Itu motorik kasar. Sedangkan motorik halus, kemampuan motorik halus lebih mengarah pada seberapa mampukah anak itu menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Kemampuan juga ini meliputi koordinasi antara mata dan tangan. Kegiatan yang dimaksud dalam kegiatan motorik halus seperti memegang badan di antara jari-jarinya, menyusun, memindahkan benda dari tangan, mencoret, menggunting, dan menulis. Nah, motorik kasar. Nah, di sini adapun tahapan perkembangan motorik kasar pada anak bisa dilihat dari usia, yaitu sebagai berikut. Usia 5-11 bulan berdiri dengan bantuan orang lain. 6-14 bulan itu berjalan dengan bantuan orang lain. Nah, kita adik-adik bisa lihat di sini gambar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya perkembangan fisik. Perkembangan fisik remaja itu terjadi, perubahan yang paling dirasakan remaja adalah perubahan fisik. Ini terjadi pubertas, yaitu
proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak sebagai persiapan menjadi dewasa, seperti perubahan hormon. Perubahan hormon ini termasuk seksual, membuat remaja menjadi tidak nyaman dengan dirinya dan juga sekaligus jadi sering terlalu fokus pada kondisi fisiknya. Misalnya, remaja jadi sering berkaca-kaca hanya untuk melihat jerawat atau poninya. Jadi terlalu resah dengan bentuk tubuhnya dan sebagainya, ya. Nah, kita lanjut lagi mengenai perkembangan fisik remaja. Nah, itu perkembangan fisik remaja itu khususnya pada laki-laki, ya. Ya, nomor 1 yaitu usia 10 sampai 13 tahun, itu disebut dengan pertumbuhan tesis. Ya, yang kedua, usia 10 sampai 15 tahun itu pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan. Yang ketiga, 10 tahun setengah atau 16 tahun itu pembesaran badan. Nah, yang keempat itu tumbuhnya rambut di wajah dan kelak dan ketiak 2 tahun setelah rambut pubis. Nah, yang kelima, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara sama dengan pembesaran penis. Nah, usia 11 sampai dengan 14 tahun setengah, ya, tahun itu pembesaran penis. Nah, yang ketujuh, kelenjar menghasilkan minyak dari keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Sangat perkembangan fisik pada remaja khususnya yang wanita atau perempuan itu yang pertama di usia 10 sampai 13 tahun itu pertumbuhan testis namanya. Nah, yang kedua usia 10 sampai 15 tahun pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan. Ini khusus yang wanita atau perempuan. Nah, yang ketiga usia 10 tahun setengah sampai dengan 16 tahun itu pembesaran badan. Selanjutnya pertumbuhan rambut di wajah dan ketiak itu 2 tahun setelah rambut pubis. Kelima, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara sama dengan pembesaran penis. Yang keenam, usia 11 sampai 14 setengah tahun itu pembesaran penis. Yang ketujuh, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat sama dengan tumbuhnya bulu ketiak. Nah, baiklah, yang keempat yaitu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual itu perkembangan fisik remaja. Perkembangan fisik remaja itu 2 tokoh sentral yang mengkaji perkembangan intelektual manusia yang belakangan dikenal dengan Bapak konstruktivisme, yakni Jean Piaget pada tahun 1896 sampai dengan 1980 atau dikenal dengan nama Piaget dan Lev Semyonov pada tahun 1896 sampai dengan 1934 atau dikenal dengan nama Piaget. Sekalipun pandangan mereka berpijak pada landasan berpikir yang berbeda, namun bermuara pada
perkembangan intelektual manusia. Perkembangan intelektual manusia itu pertama konsep Piaget tentang human development. Setelah bertahun-tahun melakukan observasi, Piaget menyimpulkan bahwa perkembangan intelektual itu adalah hasil interaksi antara faktor bawaan sejak lahir dengan lingkungan di mana anak itu berkembang, seperti anak-anak yang berkembang dan secara konsisten berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Pengetahuan dibangun dan ditemukan kembali oleh Piaget itu juga memandang bahwa perkembangan intelektual mengontrol setiap perkembangan aspek lain seperti emosi, sosial, dan moral. Dia percaya bahwa semua anak secara kualitatif melewati 4 tahap perkembangan, seperti umur 0 sampai 2 tahun adalah tahapan perkembangan sensori motor. Tahap perkembangan sensori motor ini umur 2 sampai 7 tahun adalah tahapan preportional. Umur 7 sampai 11 tahun adalah tahap concrete operation, dan umur 11 tahun ke atas mereka tahap formal operasional atau Singer dan Revenson pada tahun 1996. Konsep Piaget tentang human development, tahap perkembangan anak ditinjau dari umur, ya. Ini membedakan diri dan objek, itu mengenal diri sebagai agen tindakan, mulai bertindak secara sengaja, misalnya memencet tombol mainan untuk membunyikan, bergerak keluar pintu untuk ikut ketika mendengar bunyi kendaraan, dan sebagainya. Belajar menggunakan bahasa mulai dari fonem, kata-kata, frase, klausa, hingga sampai pada kalimat. Berpikir masih egosentrik, sulit mengikuti pandangan orang lain. Jika bermain bersama kawan-kawan seusianya, masing-masing berbicara dengan mainan sendiri walaupun kelihatannya saling berinteraksi. Mampu mengelompokkan objek berdasarkan ciri, misalnya menempatkan benda-benda yang berwarna merah pada suatu tempat tanpa memperhatikan bentuk benda tersebut, untuk menempatkan benda yang berbentuk segi empat tanpa memperhatikan warna. Konsep Piaget tentang human development, ya, itu tahap perkembangan anak ditinjau dari umur. Mampu berpikir secara logis tentang objek dan kejadian, dapat berbicara tentang angka-angka, jumlah, dan berat barang, mengelompokkan objek berdasarkan ciri, dan dapat berdasarkan segi ukurannya. Terus selanjutnya mampu berpikir logis tentang berbagai proporsi yang abstrak dan menguji hipotesis secara sistematis. Senang membahas dan membicarakan berbagai persoalan yang bersifat hipotetik, ideologi, dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya. Perkembangan intelektual menurut konsep
Vygotsky tentang human learning. Ya, kontroversi penting menurut Vygotsky dalam mengembangkan kapasitas manusia adalah membuka wawasan baru melalui perspektif cross kultur lintas budaya, menumbuhkan proses akselerasi dan ekskalasi dalam menempuh pendidikan. Menanggapi pandangan Piaget yang mengatakan terdapat umur yang dijadikan patokan secara universal seperti yang dijabarkan sebelumnya, Vygotsky menyoroti bahwa jangan hanya terikat pada apa yang dijadikan penelitian di rumah anak yatim piatu, yang sesungguhnya meneliti anak yang pertumbuhannya tidak wajar karena tidak memiliki sanak keluarga kecuali teman-teman mereka sendiri, padahal sangat perlu adanya interaksi dengan yang lain. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini menurut Zone of Proximal Development, itu tahap tingkat perkembangan. Ya, tahap di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, guru, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dalam perkembangan kognisi anak secara konstruktif. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi kepada sel asistensi lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis, kesadaran akan pentingnya perkembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Yang terakhir, yang keempat, di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang, bolak-balik. Nah, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Ya, terima kasih buat adik-adik mahasiswa. Demikianlah materi yang akan Ibu sampaikan hari ini.